Impian merayakan hari bahagia kemenangan di rumah bersama keluarga tercinta harus dikubur dalam-dalam oleh masyarakat di dekat rel Grogol Petamburan. Entah bagaimana ujung pangkalnya, suasana buka puasa di pemukiman padat penduduk dengan rata-rata rumah semi permanen itu berujung huru-hara akibat musibah kebakaran yang terjadi begitu cepat pada Selasa 25 Maret kemarin. Maka inilah penelusuran tim Insert Investigasi bersama reporter Marcela Valencia dan juru kamera Rahman ke TKP kebakaran di Grogol Petamburan yang membuat sedikitnya 45 rumah ludes dilalap sejago merah dan 295 jiwa kehilangan tempat tinggal. Ini adalah salah satu rumah yang menjadi titik utama api ditemukan, lalu kemudian api menyebar ke rumah-rumah lainnya dan total kurang lebih ada 20-an rumah yang terkena dampak dari kebakaran di Grogol ini. Ya, hari sial memang tidak ada di kalender. Namun yang ini nyeseknya beda. Impian merayakan hari kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu di rumah kini pupus pasca momen berbuka puasa. Ketua RW setempat tidak memungkiri adanya dugaan arus pendek di sebuah rumah dan dengan cepat api menjalar kemana-mana. Yang saya ketahuan dari informasi dari teman-teman sekitar lingkungan sini, asal mulanya dari listrik arus pendek lah. Itu kebetulan saya habis buka puasa bersama dengan istri, tujuan saya keluar rumah tuh mau nyari angin lah gitu. Tentu ada warga yang teriak kebakaran, tentu asap udah mengepul gitu ke atas. Satu rumah akhirnya ngembet kemana-mana karena rumah sini semi permanen lah. Wah itu api begitu cepat bang, kira-kira 45 menitan itu udah melalap kemana-mana. Kebetulan angin juga kencang. Mau tersenyum tapi sakit, mau ngeluh takut dosa. Namun yang pasti kejadian mengerikan itu hingga kini masih menghantui beberapa warga yang bahkan hampir meregang nyawa setelah berusaha menyelamatkan diri secara dramatis. Bila sumber Haryanto sudah terkepung asap di tangga, anak, menantu dan cucu nenek Kustria terperangkap dalam kepungan api hingga mau tak mau harus meloncat dari genteng. Keluar, Gus keluar ada api saya nggak tahu itu. Bukan sedih-sedih lagi. Terus udah gitu anak saya ya pas itu api lari ke depan, anak saya jadi mantu sama istrinya sama anaknya yang gede loncat dari genteng karena api dia nggak keburu keluar jalan dari itu tangga, loncat dari genteng, anak cucu sama suaminya itu keadaannya sih ya nggak apa-apa sih alhamdulillah. Terus sampai itu ke sandung-sandung anak saya yang perempuan sampai ke sandung-sandung itu, tapi kemungkinan sesudahnya tuh udah terasa itu pada sakit. Lagi sakit juga sih cucu. Yang paling gede emang lagi sakit tuh ya. Lagi demam gitu ya. Iya, tepatnya ke waktu itu kita saat berbuka puasa, ya kan. Dalam sekejap itu saya dan keluarga itu lihat kan sebelah sini kan lorong ke belakang gitu, ya kan. Kebetulan saya juga di atas dan pertama yang muncul itu kan asap. Asap itu memang tiba-tiba itu sangat tebal sekali. Kemudian timbullah percikan api gitu. Nah, pertama yang saya lakukan itu kan saya punya anak kecil tuh. Anak kecil tuh saya bawa turun lewat usia 5 tahun. Usia 5 tahun saya bawa turun lewat tangga belakang. Terus saya taruh saya taruh di seberang dulu nih. Terus saya kembali lagi ke atas. Karena anak saya yang gede itu kan lagi sakit gitu kan. Nah, sudah itu saya sama istri sama anak yang itu mau turun. Tiba-tiba itu asap itu udah yang tadi saya pakai lewat itu udah tertutup sama asap lagi. Api sudah mulai menjalar ke kamar saya. Kemudian saya juga tidak bisa berpikir apa-apa kecuali harus segera menyelamatkan diri, seperti itu. Malangnya nasib 295 jiwa warga di pemukiman dekat rel kereta Grogol Petamburan ini. Api yang menyebar cepat membuat warga harus puas melenggang dengan baju satu di badan saja. Terpukul dan shock berat, beberapa warga bahkan sampai pingsan. Tak kuasa menyaksikan rumah satu-satunya tempat menutup mata berubah jadi onggokan puing-puing gosong, persis hanya beberapa hari saja sebelum merayakan hari kemenangan Idul Fitri.
Ya betul. Terutama saya sendiri di sini saya menyaksikan setelah saya itu bawa anak saya ke seberang jalan, di sini itu ada tetangga itu 2 orang pingsan dan ibu-ibu itu sempat shock banget, nggak bisa berjalan, nggak bisa itu. Saya yang fokus sama yang pingsan itu tetap saya bawa ke pinggir dua-duanya itu. Nah itu baru saya juga ingat kalau saya itu di bawah punya motor yang memang saya nggak boro-boro nggak bisa pegang kunci gitu kan, langsung motor itu saya angkat depannya, saya tarik keluar, baru dibantu sama warga juga. Hanya motor, yang lain tidak ada. Menyusul duka nestapa warga Grogol Petamburan di pekan terakhir Ramadan mengetuk simpati dari banyak hati, hingga secara cepat dan sukarela memberikan bantuan cuma-cuma, mulai dari Kemensos, BPBD DKI, sejumlah instansi, hingga uluran tangan dari para warga tetangga dan bantuan perorangan yang sangat berarti. Pihak Kemensos sendiri berfokus pada bantuan sandang. Ya alhamdulillah kalau untuk bantuan itu terima dari dinas sosial, terus dari instansi-instansi yang lain itu memang banyak yang membantu, terus dari warga, terus terutama dari RW sekitar Kelurahan Grogol itu sangat membantu juga, dan terutama juga dari perorangan-perorangan juga banyak gitu. Untuk menurunkan bansos sandang, yaitu ada beberapa turun pakaian wanita, terus ada pakaian dewasa, perlengkapan ibadah, terus ada pakaian dalam wanita, pakaian anak, terus kasur, ada selimut, ada tenda gulung, terus ada pemilik kit yang untuk keperluan anak-anak. Tak ada yang janji memang bahwa langit bakal selalu cerah dan hari-hari selalu penuh canda tawa. Namun apapun itu, setelah panas membara ataupun hujan badai sedahsyat apapun, selalu ada pelangi harapan yang membuat setiap hati sekali lagi mengambil satu langkah bangkit untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Kita kembali lagi bahwa ini adalah musibah yang memang tidak kita harapkan. Jadi apapun kejadiannya, kami tetap berusaha untuk sabar dan tabah gitu aja. Biarpun sekarang itu momennya Lebaran, nah mungkin ya memang kalau dibilang sedih kita sedih, tapi semua itu kan sudah kehendak Allah gitu. Ya kalau melihat sih kasihan juga gitu ya, karena mereka juga mau pas giliran mau ada acara Idul Fitri gitu harusnya bersiap-siap untuk merayakan Idul Fitrinya, ternyata kejadian musibah seperti ini gitu.